Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 dan materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah tentang demand management. Seperti apa yang sudah disampaikan di awal pertemuan P3, saya sampaikan bahwa untuk materi yang menyangkut hitung-hitungan dan rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan perencanaan produksi sudah selesai sampai pertemuan ke-11. Maka, mulai dari pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan terakhir sebelum UAS, kita akan lebih banyak membahas mengenai aplikasi dari materi-materi yang sudah Anda pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-11. Sekarang kita mulai. Kita mulai dengan mengetahui apa perbedaan antara demand planning dengan demand management. Kita lihat satu persatu. Demand planning merupakan kegiatan untuk memperkirakan besarnya permintaan suatu produk pada suatu periode berdasarkan data masa lalu yang tersedia. Ini yang sudah Anda lakukan menggunakan forecast. Anda punya data masa lalu, katakan 6, 12, atau 24 periode ke belakang, lalu berdasarkan data tersebut, Anda menggunakan berbagai metode forecasting, lalu Anda cari tahu berapa sih permintaan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Anda hitung errornya, dan lain sebagainya. Sedangkan di sini, demand management merupakan kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk mengelola permintaan agar lebih mudah untuk dipenuhi oleh produksi dan bagian lain dalam rantai pasok untuk mengantarkan produk ke pelanggan. Apa yang berbeda di sini? Dalam demand planning, ketika Anda lihat bahwa fluktuasi permintaannya sangat besar, terkadang sangat rendah dan terkadang sangat tinggi. Apa yang terjadi di bagian produksi? Bagian produksi akan kesulitan sebenarnya untuk menyesuaikan kapasitas yang dia miliki dengan kebutuhan dari konsumen. Ketika Anda belajar tentang agregat, ketika permintaan sangat rendah, lalu apa yang Anda lakukan? Anda melakukan pengurangan tenaga kerja. Kemudian ketika permintaannya sangat tinggi, Anda menambah tenaga kerja. Ada biaya di situ. Atau yang bisa Anda lakukan adalah Anda nggak usah menambah atau mengurangi tenaga kerja, Anda produksi terus pada level yang sama, tapi masalahnya apa? Ketika Anda memproduksi dalam jumlah normal, kemudian permintaannya sangat rendah, maka ada biaya inventory yang besar di situ. Itu pentingnya demand management di sini. Karena demand management di sini, dia tidak hanya menerima hasil peramalan, tapi dia berupaya untuk mempengaruhi hasil peramalan tersebut supaya fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Ketika permintaan sangat rendah, dia pengaruhi bagaimana caranya supaya orang mau beli sehingga permintaannya tinggi. Dan ketika permintaan sangat tinggi, dia bisa berupaya untuk menekan tingkat permintaannya jangan terlalu tinggi supaya tetap bisa dipenuhi oleh kemampuan perusahaan dalam memproduksi. Jadi demand planning dan demand management ini sebenarnya sangat berkaitan. Demand planning adalah untuk merencanakan bagaimana caranya untuk mengetahui berapa total permintaan di periode yang akan datang berdasarkan data masa lalu, sedangkan demand management adalah berupaya untuk mempengaruhi bagaimana caranya supaya permintaan yang akan terjadi ini dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Setelah kita mengetahui perbedaan antara demand planning dan demand management, sekarang kita coba bahas satu-satu. Pertama, kita akan bahas tentang demand planning atau perencanaan permintaan. Demand planning merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengantisipasi munculnya permintaan pelanggan dan memastikan bahwa produk yang diminta oleh pelanggan tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup di waktu dan tempat yang tepat. Artinya kuantitinya cukup, place-nya tepat, time-nya juga tepat. Dan yang pasti adalah kualitasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu, juga sesuai dengan level pelayanan atau service level yang ditentukan oleh perusahaan. Dan pastinya pengelolaan tersebut memberikan biaya yang paling rendah. Beberapa aktivitas yang masuk dalam demand planning adalah sebagai berikut. Pertama ada peramalan permintaan, forecasting yang sudah Anda lakukan untuk mencari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah Anda selesai dengan proses peramalan, lalu masuk ke manajemen persediaan. Bagaimana caranya mengatur supaya persediaannya cukup, artinya tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan munculnya biaya inventory yang besar dan tidak terlalu rendah yang takutnya akan menyebabkan munculnya lost sales. Kemudian ada perencanaan kapasitas. Ini yang kemarin kita pelajari dengan
Capacity planning, ada mencari berapa kapasitas yang tersedia, kemudian berdasarkan jumlah mesin yang dimiliki, waktu yang dimiliki, dan lain-lain. Kemudian ada penjadwalan produksi dan rencana kebutuhan material. Penjadwalan produksi dan rencana kebutuhan material ini yang Anda pelajari di Sispro, bagaimana schedulingnya dan kapan harus melakukan pembelian bahan baku. Setelah kita mengetahui apa itu demand planning, sekarang kita masuk ke demand management. Apa itu demand management? Demand management merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengenali seluruh permintaan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mengenali seluruh permintaan di sini bukan hanya mengetahui berapa jumlah permintaan, tapi dia lebih mengenal terhadap karakteristik dari permintaannya. Kapan permintaannya munculnya sering, kapan permintaannya rendah, kapan permintaan tinggi, siapa yang suka, pelanggan sukanya seperti apa, pelanggannya itu ada di usia berapa, kemudian juga dari sisi produknya, produk apa yang disukai, warna apa yang disukai, bentuk apa yang disukai, berapa panjang umur dari produknya, ini yang dimaksud dengan mengenal permintaan. Jadi tidak hanya angka, tapi lebih ke karakteristik produk dan karakteristik pembelinya. Kemudian, demand management juga bertugas untuk mempengaruhi dan memprioritaskan permintaan ketika pasokan terbatas. Mempengaruhi di sini adalah bagaimana caranya supaya kalau permintaan sedang rendah, dia bisa tingkatkan tingkat permintaannya, dan kalau permintaan terlalu tinggi, supaya padahal perusahaan tidak punya kapasitas, bagaimana caranya untuk menahan agar tingkat permintaannya tidak terlalu tinggi. Kemudian di sini juga ada tugas yang lain, yaitu memprioritaskan permintaan ketika sumber dayanya terbatas. Apa yang harus diprioritaskan, mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam demand management, ada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian ketika perusahaan harus menentukan bagaimana desain barangnya, berapa harga produknya, bagaimana bentuk promosinya, mengenalkan kepada pelanggan supaya pelanggannya mau membeli, dan bagaimana proses distribusi produk dan layanan yang diberikan oleh penjual untuk menghasilkan jumlah transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen supaya kebutuhannya terpenuhi, tapi juga bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, yaitu mendapatkan profit. Setelah kita mengetahui apa itu demand planning dan apa itu demand management, sekarang kita mau tahu apa sih bedanya antara demand planning dan demand management. Dalam demand planning, permintaan pelanggan dan fluktuasi permintaan dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan ramalan di periode yang akan datang. Maka di sini, ketika Anda lihat bahwa fluktuasinya sangat tinggi, lalu Anda coba hitung forecast-nya, Anda mendapatkan hasil peramalan, maka data ini yang benar-benar digunakan untuk menghitung berapa banyak produk yang harus diproduksi di waktu yang akan datang. Namun dalam demand management tidak seperti itu. Dalam demand management, hasil peramalan tidak ditentukan hanya berdasarkan hasil peramalan saja, namun dalam demand management dia melakukan upaya-upaya lain. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bagian sales dan bagian marketing menggunakan promosi atau cara lain yang digunakan untuk meningkatkan volume penjualan. Namun, untuk usaha meningkatkan dan menahan tingkat permintaan ini bisa dapat menimbulkan masalah kalau komunikasi antar bagian di perusahaan itu tidak baik. Konsekuensinya apa? Kalau permintaannya menjadi sangat tinggi, padahal produksinya tidak siap, maka bisa terjadi kekurangan stok. Kekurangan stok yang terjadi dapat mengakibatkan munculnya ketidakpuasan pelanggan. Atau kalau misalnya salesnya tidak menjalankan proses promosi dengan baik, produsennya tetap memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, akibatnya apa? Inventorinya berlebih, barangnya disimpan, sehingga muncul kelebihan inventory. Ini yang dapat terjadi. Nah, intinya adalah demand planning hanya menggunakan forecasting, sedangkan demand management adalah dia menggunakan hasil forecasting dan juga menggunakan cara-cara lain yang dilakukan untuk menjaga dan membuat tingkat permintaannya tidak terlalu berfluktuasi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa dalam demand management berusaha lebih aktif, berusaha untuk memastikan bahwa profil permintaan pelanggan digunakan sebagai input untuk merencanakan permintaan yang lebih mulus, lebih rata, fluktuasinya tidak terlalu tinggi, sehingga lebih mudah bagi bagian operasional, supply chain, dan produksi untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.
Dalam demand management, perusahaan tidak hanya pasif memperoleh data historis permintaan, tapi juga berusaha untuk mengurangi fluktuasi, naik turunnya permintaan dan berusaha untuk meningkatkan stabilitas permintaan. Dari sini dapat dikatakan bahwa demand planning atau forecasting dia sifatnya reaktif. Reaktif artinya apa? Ketika ada demand tinggi, dia bereaksi bagaimana memenuhi permintaan itu. Ketika demand rendah, dia berusaha bagaimana caranya menyesuaikan kapasitas supaya cost-nya tidak terlalu tinggi karena demand-nya rendah. Tapi dalam demand management dia lebih proaktif. Artinya dia lebih mencoba untuk bagaimana caranya ya supaya hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang lebih dapat dikelola. Lebih proaktif, dia berusaha untuk supaya tidak terlalu tinggi, maka saya melakukan pembatasan pembelian. Supaya tidak terlalu rendah, maka saya harus melakukan promosi. Sehingga yang diharapkan adalah demand-nya bisa lebih stabil. Ini yang membedakan antara demand management dengan demand planning. Tapi bagaimanapun demand planning ini merupakan bagian dari demand management. Demand planning berusaha untuk memforecast-nya, demand management berusaha untuk bagaimana caranya hasil forecast tersebut dapat dibuat lebih stabil sehingga mempermudah proses produksi, delivery, dan distribusi barangnya. Gambarannya seperti ini, ada dua grafik di sini, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Anda perhatikan grafik di sebelah kiri, tingkat permintaannya sangat berfluktuatif. Ada permintaan rendah, tiba-tiba permintaannya naik, tinggi, kemudian turun lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini, pelamaran demand planning itu hanya menggunakan fluktuatif seperti ini untuk menentukan berapa banyak jumlah produk yang harus diproduksi di waktu yang akan datang. Kalau hanya mendasarkan pada peramalan permintaan saja, tingkat pemenuhan kebutuhannya akan sangat fluktuatif, naik turun, naik turun. Hal ini tidak terlalu diinginkan oleh perusahaan. Kenapa? Yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika permintaan tinggi dan dia harus memproduksi pada tingkat itu, maka mungkin kapasitas perusahaan nggak cukup. Dia harus nambah orang, dia harus nambah mesin. Tapi nanti ketika permintaannya turun, orangnya jadi tidak bekerja. Dia harus mengurangi lagi orangnya. Kemudian mesin yang sudah dia beli sebelumnya tidak terpakai. Ini kan hal yang sangat disayangkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah peran demand management. Demand management berperan bagaimana caranya supaya fluktuasi permintaan yang ada di grafik sebelah kiri itu bisa lebih landai. Fluktuasinya masih ada, cuma tidak terlalu tinggi, sehingga grafiknya menjadi bentuk grafik yang ada di sebelah kanan. Demand management berupaya untuk mengelola tingkat permintaan agar nilainya bisa lebih stabil. Mungkin nggak stabilnya lurus, tapi stabil tetap ada naik turunnya, cuma fluktuasinya tidak terlalu besar. Dalam kondisi seperti ini, maka akan lebih mudah bagi bagian produksi, bagian delivery, bagian warehouse, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemenuhan permintaan pelanggan untuk memenuhinya tanpa harus mengubah-ubah kapasitas perusahaannya. Setelah kita mengetahui bahwa demand management itu berfungsi untuk mengelola permintaan, mengatur bagaimana caranya supaya tingkat permintaannya tidak terlalu berfluktuasi, sehingga dapat mempermudah proses produksi supaya proses produksinya bisa berjalan lebih mulus. Instrumennya apa? Bagaimana cara untuk melakukan demand management? Instrumentasinya apa saja? Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola permintaan yang dapat digunakan oleh perusahaan diantaranya adalah berikut. Ada promotion, pricing, assortment, self-management, dan deal structure. Kita akan bahas satu persatu untuk masing-masing instrumen yang dapat digunakan. Sebenarnya masih banyak instrumen-instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengelola demand, tapi untuk pertemuan kali ini kita batasi dulu pada poin-poin ini. Instrumen yang pertama adalah promosi. Kegiatan promosi bisa membuat pola permintaan lebih mudah atau malah lebih sulit untuk dipenuhi. Kalau permintaan dalam kondisi lesu, tidak banyak pembelian, maka promosi barang itu dapat dengan cepat meningkatkan tingkat permintaan sehingga pola permintaannya tidak turun drastis tapi bisa lebih rata. Namun, dalam kondisi permintaannya sedang tinggi lalu kita lakukan promosi, maka permintaannya malah jadi lebih fluktuatif karena tiba-tiba orang sebenarnya nggak mau beli jadi ingin beli sehingga permintaannya bisa melonjak drastis. Hal ini malah dikhawatirkan bisa menyebabkan permintaan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, penggunaan promosi harus dilakukan secara hati-hati. Bentuk promosi seperti apa? Bisa diskon. Kalau Anda lihat banyak di tempat-tempat
perbelanjaan, ketika pembelian sedang tidak begitu banyak, maka dia buat banner besar-besar yang dikatakan bahwa diskon hampir 70% atau bahkan yang menyatakan diskon 90% untuk produk-produk tertentu. Bukan hanya diskon yang dapat dikategorikan sebagai promosi, dapat juga bentuknya misalnya buy one get one atau menggunakan bundling. Katakan Anda membeli shampoo terus mendapatkan conditionernya. Itu juga termasuk dalam promosi. Yang jelas di sini adalah promosi dilakukan untuk mempengaruhi permintaan sehingga pelanggan mau membeli produk yang dijual oleh perusahaan. Instrumen kedua yang dapat dilakukan adalah melakukan pricing. Apa itu pricing? Pricing merupakan kebijakan harga yang dapat dikeluarkan untuk mengelola permintaan. Contohnya adalah tarif listrik pada siang hari ditetapkan lebih murah dibandingkan dengan malam hari. Kenapa siang hari orang nggak banyak menggunakan listrik? Karena cukup terang. Kemudian kalau malam hari penggunaan listrik akan jauh lebih meningkat. Kenapa orang malam hari cenderung berada di dalam rumah? Sehingga untuk menekan penggunaan listrik pada malam hari, maka dibuat harganya lebih mahal. Sedangkan pada siang hari, dibuat harganya bisa lebih murah. Kemudian contoh yang lain adalah adanya potongan harga pada jam-jam tertentu di restoran. Kita sering menyebutnya sebagai happy hour. Biasanya diadakan pada jam-jam sepi. Kenapa happy hour selalu dilakukan pada jam-jam sepi? Ya supaya pada jam-jam tersebut ada orang yang datang untuk melakukan pembelian. Kalau misalnya dilakukan pada jam-jam yang ramai, ya buat apa dia melakukan promosi? Karena itu adalah kesempatan si perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Selain harga, kemudian juga happy hour, ada beberapa metode lain yang dapat dilakukan untuk pricing. Yang pertama ada loyalty member discount. Mungkin Anda pernah berbelanja ke tempat-tempat tertentu, kemudian kasirnya akan menanyakan apakah punya kartu anggota. Bagi orang-orang yang memiliki kartu anggota, itu akan mendapatkan diskon khusus. Tujuannya apa? Supaya orang ketika membeli, dia akan pergi ke toko tersebut. Karena dia punya diskon dan menyebabkan si pembeli menjadi loyal terhadap tempat belanja tersebut. Ketika dia punya kebutuhan, dia nggak akan kemana-mana, pasti dia akan datang ke toko tersebut untuk mendapatkan diskon yang diberikan untuk anggota. Bagi perusahaan juga menguntungkan karena pembeli akan terus-menerus datang ke toko tersebut untuk membeli kebutuhannya. Kemudian ada seasonal discount. Seasonal discount adalah diskon yang diberikan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat tahun baru, Natal, Lebaran, atau hari raya yang lain. Kemudian ada promotional discount, harga khusus yang diberikan pada waktu-waktu tertentu, dan ada juga volume discount. Volume discount ini apa? Diskon atau potongan harga yang diberikan ketika Anda membeli barang lebih banyak. Misalnya, kalau Anda beli barang 3 buah, harganya adalah 100.000, tapi kalau Anda membeli barang sebanyak 100 buah, itu satuannya bisa lebih murah. Ini yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat permintaan menggunakan pricing strategi. Strategi selanjutnya adalah deal structure. Deal structure ini merupakan persetujuan atau perjanjian jual beli yang disetujui oleh kedua belah pihak. Meliputi persetujuan jual beli antara perusahaan dengan pelanggan. Contohnya apa? Misalnya boleh atau tidak barang ini dikembalikan. Ada beberapa toko yang membuat ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ada perusahaan yang membuat aturan bahwa barang dapat dikembalikan paling lama 3 hari setelah pembelian. Dalam kondisi seperti ini tentu pelanggan akan lebih tertarik untuk barang-barang yang dapat dikembalikan. Contohnya adalah untuk pakaian. Untuk pakaian, ketika Anda beli sampai di rumah, coba ternyata nggak cocok, ternyata kain tidak nyaman, maka Anda punya kesempatan untuk mengembalikan. Dibandingkan dengan perusahaan lain atau toko lain yang punya kebijakan bahwa barang tidak dapat dikembalikan, tentu saja kebijakan untuk return policy ini atau kebijakan pengembalian barang tentu akan menarik minat pembeli untuk membeli barang dari toko tersebut. Kemudian ada tentang term pembayaran. Payment termnya seperti apa? Apakah boleh dicicil? Ataukah harus dibayar pada saat itu juga? Atau boleh dibayar 1 minggu atau 2 minggu kemudian? Kemudahan-kemudahan dalam pembayaran seperti ini tentu saja akan menarik minat pembeli untuk membeli dari tempat tersebut. Kemudian yang menarik ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Setiap promosi itu pasti ada syarat dan ketentuan berlakunya. Supaya apa? Supaya menarik minat perusahaan, menarik minat pembeli untuk membeli barang tapi tidak merugikan si perusahaan yang memberikan promosi. Contoh yang paling gampang adalah mungkin Anda pernah datang ke suatu toko
atau ke suatu restoran atau ke suatu coffee shop, lalu Anda lihat ada brosur Gojek atau OVO. Dia bilang bahwa beli di sini Anda akan mendapatkan diskon 50%. Anda tertarik untuk membeli, Anda datang, Anda ambil barangnya, lalu Anda melakukan pembelian. Ternyata ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Tulisannya biasanya agak kecil. Lalu ketika Anda baca bahwa ketentuannya adalah diskon 50%, maksimal Rp1.000. Saya yakin Anda pernah menemukan hal-hal seperti itu. Nah, hal ini juga membuat orang sebenarnya tertarik, tapi dibatasi dengan adanya ketentuan-ketentuan tertentu dari perusahaan. Kemudian ada garansi. Apakah ada garansi dari barang yang dibeli? Untuk produk-produk elektronik biasanya ada garansi. Katakanlah seminggu, sebulan, atau 6 bulan dari pembelian. Ketika ada masalah kerusakan dengan barang, maka pelanggan dapat mengembalikan ke perusahaan. Apakah diperbaiki atau diganti yang baru? Ini tentu juga akan mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli dari toko tersebut atau tidak. Yang keempat, ada self-management. Saya tidak tahu apakah Anda menyadari hal ini atau tidak, bahwa posisi dan cara penempatan suatu barang pada shelf, pada rak di toko, itu dapat mempengaruhi keputusan Anda untuk membeli barang. Hal ini umumnya dilakukan oleh supermarket atau retail yang menjual berbagai barang, dan barangnya ini diletakkan pada suatu rak tertentu. Posisi penempatan dapat berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Kalau misalnya Anda masuk ke toko, saya yakin bahwa yang pertama kali Anda lihat adalah barang-barang yang ada di sejajar dengan mata Anda. Jarang sekali Anda harus melihat ke rak paling bawah atau ke rak paling atas, kecuali memang benar-benar Anda mencari barang tersebut. Contohnya adalah produk-produk baru biasanya ditempatkan di tempat yang terlihat jelas, sehingga orang dapat dengan mudah mengidentifikasi barang tersebut. Kemudian, dalam self-management ini ada istilah namanya planogram, yaitu bagaimana dia mengatur peletakan barang, siapa yang diletakkan di baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena hal ini ternyata akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Beberapa riset mengatakan bahwa barang yang paling laku adalah barang yang berada di sejajar mata. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan dia rela membayar ke toko retail untuk meletakkan barangnya di posisi yang sejajar dengan mata. Anda boleh mencoba datang ke toko retail, Indomaret atau Alfamart, itu biasanya yang berada di sejajar mata adalah produk-produk yang diunggulkan oleh perusahaan. Dan biasanya pelanggan akan memilih barang-barang yang berada di sejajar mata. Yang terakhir ada assortment. Assortment ini apa? Assorted, campuran dari berbagai produk. Assortment planning merupakan proses untuk menentukan apa dan berapa banyak produk yang harus dimiliki untuk setiap kategori. Misalnya Anda adalah perusahaan yang memproduksi pakaian. Berapa jenis pakaian yang Anda siapkan untuk pakaian wanita, untuk pakaian laki-laki, ukurannya berapa, L, M, XL, S, warna merah, warna biru, warna hijau. Assortment ini dilakukan untuk menentukan berapa banyak merah, berapa banyak biru, berapa banyak hijau, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Penyediaan keragaman produk atau assortment yang baik tidak hanya menarik minat dari pembeli, namun juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja. Kadang-kadang kalau kita masuk ke sebuah toko atau kita membeli suatu produk, kita akan lebih tertarik kalau perusahaan tersebut menawarkan banyak produk dibandingkan kalau dia hanya menawarkan satu produk. Karena manusia biasanya lebih senang kalau dikasih pilihan. Namun kalau kita membuat terlalu banyak pilihan, cost-nya akan lebih tinggi. Dan kita akan kesulitan untuk memenuhi permintaan di masing-masing jenis. Oleh sebab itu, assortment ini adalah merencanakan seperti apa tepatnya keanekaragaman produk yang harus disediakan untuk masing-masing jenis, untuk masing-masing ukuran, untuk masing-masing produk, supaya menarik minat pembeli, tapi bisa kita hasilkan dengan biaya yang lebih murah, dan bisa menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. Dari beberapa instrumen demand management yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari pricing, promotion, deal structure, self-management, dan assortment, mana sih yang pas? Karena tidak semuanya bisa cocok, bisa pas digunakan oleh perusahaan. Instrumen demand management ini hanya akan efektif digunakan kalau perusahaan dapat memahami dengan baik perilaku pelanggan terhadap penerapan masing-masing instrumen, karena tidak semua pelanggan memiliki karakteristik yang sama. Contohnya adalah perusahaan harus mengetahui efektivitas suatu promosi untuk menggeser atau menaikkan volume penjualan.
beberapa orang punya karakteristik yang beda. Misalnya, kalau ada suatu perusahaan, tiba-tiba dia buat diskon katakanlah 50% untuk semua produk. Beberapa pihak, pelanggan, ada yang senang kemudian membeli. Ada beberapa pihak yang merasa, kok diskon ya? Jangan-jangan kualitasnya memburuk. Sehingga, enggak deh, saya nggak akan beli. Nah, bisa jadi ini terjadi. Oleh sebab itu, maka perusahaan harus bisa menganalisis, mengetahui, mengenal dengan baik pelanggannya. Ada pelanggan yang ketika dikasih barang mahal, dia nggak mau beli. Kenapa? Dananya nggak ada. Barang yang sama ketika dijual ke pihak lain dengan harga yang lebih murah, mungkin dia nggak mau beli juga. Kenapa? Karena merasakan kok harganya murah ya, jangan-jangan kualitasnya buruk. Oleh sebab itu, ke hal-hal seperti ini juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai promosi yang sudah dilakukan, karena promosi ini kan bisa menurunkan tingkat penjualan. Artinya harusnya dia jual 100.000, ada promosi, dia jadi hanya menjual 80.000. Kalau berhasil, tingkat penjualannya besar, secara total nggak masalah, lebih besar. Tapi ketika harganya sudah lebih murah, tingkat pembeliannya lebih rendah, artinya apa? Artinya pendapatan dia juga tidak bisa meningkat. Dan ini juga bisa merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui pengaruh atau reaksi pelanggan yang mungkin akan berbeda terhadap kebijakan biaya dan kebijakan diskon yang dapat terjadi tidak hanya pada perusahaan tersebut, juga pada rantai pasoknya hingga si barang bisa sampai ke tangan konsumen. Lalu, bagaimana caranya menggunakan instrumen pengelolaan permintaan tersebut? Mana yang boleh kita gunakan, mana yang sebaiknya tidak digunakan? Yang pertama perlu dilakukan adalah pahami dampak perubahan tingkat instrumen ini terhadap permintaan. Kalau saya menggunakan promosi 20%, berpengaruh nggak dengan tingkat permintaannya? Meningkat atau tidak? Kalau saya menggunakan loyalty member, meningkat nggak tingkat permintaannya? Kalau saya harus memilih menggunakan diskon atau loyalty member, mana yang memberikan pengaruh lebih besar, mana yang memberikan peningkatan penjualan lebih besar, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian menggabungkan biaya rantai pasokan yang sesuai dengan permintaan yang dihasilkan dari penggunaan instrumen ini. Karena kalau kita berbicara tentang pemenuhan permintaan, itu biayanya nggak hanya di perusahaan, tapi juga biaya untuk distribusinya, transportasinya. Apakah hasil dari promosi ini bisa menutup biaya rantai pasokan yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang hingga sampai ke konsumen? Yang ketiga, keterkaitan antara manajemen permintaan dan perencanaan serta pelaksanaannya. Kalau tadi kita kelola manajemennya, kita buat promosi, kita buat untuk meningkatkan permintaan, kira-kira untuk pemenuhan kebutuhannya bisa mendukung nggak? Produksinya bisa mendukung nggak kalau tiba-tiba permintaannya naik? Delivery-nya, warehouse-nya cukup nggak kapasitasnya? Bisa nggak dikirim tepat waktu? Karena permintaannya meningkat, ini juga harus dipertimbangkan. Kalau permintaannya meningkat, bisa di-cover nggak sama si pembuat barang dan pengirim barang? Yang terakhir adalah setiap Anda membuat keputusan penggunaan instrumen, entah itu promosi, diskon, atau self-management, kita pantau dan ukur kinerja aktual dengan cermat. Apakah meningkat ataukah turun, sehingga setelah kita evaluasi, kita dapat gunakan untuk merencanakan langkah yang perlu dilakukan untuk periode-periode berikutnya, sehingga diharapkan periode berikutnya memiliki kinerja penjualan yang lebih baik. Kemudian, apa sih tujuan dari demand management ini? Tujuan dari demand management adalah yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis pengetahuan tentang konsumen, permasalahan yang dihadapi oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga perusahaan bisa dengan lebih tepat mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Kalau Anda perhatikan bahwa ada beberapa perusahaan yang sering melakukan survei pelanggan. Tujuannya apa? Mereka mau mencari informasi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Jangan sampai apa yang mereka produksi itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin mereka punya produk tapi nggak laku. Padahal sebenarnya hanya dengan menambah beberapa fitur saja atau bahkan hanya dengan mengubah warna saja, pelanggan akan mau membeli produk tersebut. Oleh sebab itu sangat penting dilakukan analisis terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Jadi tidak hanya tentang jumlah produk yang dijual, tapi apa
yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen terkait dengan fitur-fitur yang ada pada produknya. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan mitra dalam rantai pasok untuk pemenuhan permintaan. Tadi di pertama kita kumpulkan dulu analisis kebutuhan konsumen, kemudian kedua kita kembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, kita sudah tahu produknya apa, masuk ke langkah 3 yaitu kita punya nggak sumber daya yang diperlukan untuk bikin barang ini. Kita punya nggak sumber daya yang bisa memproduksi barang dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Setelah kita identifikasi, kita sudah tahu bahwa sumber dayanya tersedia, kita mampu untuk membuat produk tersebut. Langkah selanjutnya adalah berbagi informasi dengan seluruh bagian di perusahaan dan anggota rantai pasok lainnya terkait tentang kebutuhan konsumen dan cara pemenuhan permintaannya. Kita share informasinya ke beberapa bagian, ke bagian produksi, distributor, sampai dengan warehousing-nya, sampai dengan wholesaler, retail, tentang apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang kita punya, sehingga demand sama supply-nya bisa ketemu, bisa lebih match apa yang dibutuhkan konsumen dan apa yang disediakan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah mengembangkan dan melaksanakan metode logistik, transportasi, dan distribusi terbaik untuk memberikan produk dan layanan kepada konsumen, sehingga barang yang diterima konsumen itu bisa dengan jumlah yang tepat, kualitas yang tepat, datang pada waktu yang tepat, dan pada lokasi yang tepat. Namun, pelaksanaan demand management ini tidak dapat berlangsung dengan lancar. Ada atau banyak hambatan-hambatan yang dihadapi ketika kita mau melakukan pengelolaan permintaan ini. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar departemen atau bagian yang mengakibatkan perusahaan atau rantai pasoknya ini menjadi lamban untuk merespons permintaan dari konsumen. Karena mereka tidak koordinasi, ada permintaan lebih tinggi, informasinya terlambat diterima oleh bagian produksi, bagian sales tidak menyampaikan bahwa ada peningkatan permintaan, tidak diinformasikan ke bagian produsennya akhirnya tidak membuat barang sebanyak itu, kemudian informasinya juga terlambat diterima oleh distributor sehingga dia. Lalu, apa kaitannya antara demand management dengan PPIC? Apa kaitan demand management dengan pengendalian dan perencanaan produksi? Demand management berusaha untuk dapat menghubungkan perusahaan atau produsen dengan marketplace, pasar, di mana permintaan itu ada, kemudian dengan supplier sebagai pihak yang menyediakan bahan baku untuk diproduksi, kemudian dengan sister plants, yaitu perusahaan yang pabrik yang sama di perusahaan. Misalnya ada perusahaan dia punya pabrik A di Jakarta dan pabrik B di Surabaya. Nah, berapa banyak yang harus diproduksi A? Pabrik A harus memasok ke daerah mana saja, lalu pabrik B berapa banyak yang harus dia buat, dan dia harus memasok ke daerah mana saja. Ini yang dimaksud dengan sister plant. Mereka harus saling terhubung supaya bisa dengan tepat memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian dengan warehouse dan distributor sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan orang yang mendistribusikan produknya ke konsumen, maka dia juga harus terhubung dengan pabriknya. Dan juga dengan pihak-pihak lain yang ada di rantai pasok. Entah itu mulai dari transporternya, kemudian juga retailnya, wholesalernya, semua dapat terhubung dalam bentuk komunikasi yang lancar dalam demand management ini. Kemudian, fungsi-fungsi dari demand management ini apa saja? Yang pertama adalah information gathering, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kebutuhan konsumen, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka keluhkan, dan karakteristik produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu komunikasi dengan konsumen, ada keluhan, layanan pelanggan, after sale service, lalu juga CRM, bagaimana menjalin komunikasi dengan konsumen, ini ada di demand management. Kemudian komunikasi dengan pihak lain dalam rantai pasok, mulai dari supplier, distributor, sampai retailernya. Kemudian juga demand management berfungsi untuk mengidentifikasi sumber daya dari demand dan karakteristik dari demand tersebut. Kapan demand-nya tinggi, kapan demand-nya rendah, dan bagaimana cara untuk meningkatkan permintaan untuk produk itu. Kemudian kita sudah tahu demand-nya, kita sudah tahu karakteristiknya, sekarang kita sudah punya angka berapa banyak permintaan yang harus dipenuhi. Bagaimana caranya untuk memenuhi permintaan tersebut? Secara umum, saat permintaan berfluktuasi, maka perusahaan punya kesempatan untuk memilih strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Secara umum, ada 3 strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu strategi kapasitas, strategi inventory, dan strategi backlog. Pemenuhan
demand ini sebenarnya sudah kita pelajari dalam perencanaan kapasitas dan perencanaan agregat. Ini penjelasan dari ketiga strategi tersebut, ada strategi kapasitas, strategi inventory, dan strategi backlog. Strategi kapasitas disebut juga dengan strategi chase. Artinya kapasitasnya kita mainkan, kita naikkan, dan kita turunkan. Caranya apa? Dengan cara menambah atau mengurangi operator, bisa juga menambah jam lembur karyawan, atau bisa kita lakukan subkontrak dengan perusahaan lain. Ada di strategi yang lain, yaitu strategi inventory. Strategi inventory ini disebut juga dengan strategi level. Artinya tingkat produksinya tetap. Strategi inventory beroperasi dengan kapasitas produksi yang tetap. Kalau permintaannya berubah-ubah bagaimana? Maka perusahaan akan menimbun, menyimpan persediaan ketika permintaannya rendah, dia bikinnya banyak, permintaannya rendah, sisanya dia simpan. Nanti ketika tingkat permintaannya sedang tinggi, sedangkan level produksinya biasa saja, maka dia akan mengalami kekurangan. Kekurangannya diambil dari mana? Dari inventory yang sudah mereka simpan sebelumnya. Namun, strategi inventory ini memiliki permasalahan, yaitu akan muncul biaya simpan yang. Kemudian yang ketiga ada strategi backlog. Strategi backlog ini dia beroperasi dengan kapasitas produksi yang memang dia miliki saat ini. Ketika ada permintaan tinggi, maka dia tidak layani. Pemenuhan kebutuhannya kapan? Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan pada periode berikutnya. Dalam kondisi seperti ini, jadi ketika permintaan tinggi, dia tidak menambah tingkat produksi, dia juga tidak menggunakan inventory karena dia tidak ada inventory, maka ya dia biarkan itu dengan cara menawarkan kepada konsumennya untuk dipenuhi pada periode berikutnya. Kalau konsumennya bersedia, maka akan dilakukan backlog, dipenuhi di periode berikutnya. Tapi kalau pelanggan tidak tersedia, maka akan terjadi lost sales, yang tentunya akan merugikan bagi konsumen. Sampai di sini untuk materi demand management. Berikutnya kita akan masuk ke quiz. Quiz seperti jadwal kita dari awal, bahwa pada akhir pertemuan ke-12 akan ada quiz. Quiznya untuk mengevaluasi pertemuan 9, 10, dan 11. Silakan dikerjakan. Selamat belajar.